Pertama-tama, bahasan ini akan terkait dengan segala hal yang berkaitan dengan hukum-hukum puasa. Ya, tentu kita merujuk kepada Al-Quran, Sunnah, dan berbagai pandangan para ulama dalam masalah-masalah puasa ini. Yang pertama adalah hal-hal yang perlu kita ketahui sebelum memasuki bulan suci Ramadan atau sebelum menjalankan puasa. Ya, yang pertama bahwa tidak boleh berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan dengan maksud berjaga-jaga, kecuali kalau sudah terbiasa. Artinya kalau memang belum ada kepastian masuknya bulan Ramadan, maka pada prinsipnya kita tidak boleh puasa, ya, sampai adanya kepastian bahwa hari ini atau besok masuk bulan puasa. Nah, ini terkait dengan larangan Rasulullah yang mengatakan janganlah kalian mendahului, ya, mendahului itu dalam arti berpuasa lebih dulu daripada Ramadan, baik sehari atau 2 hari sebelumnya, dengan maksud biasanya untuk berjaga-jaga, ya, siapa tahu Ramadan begitu kan. Nah, berbeda dengan akhir Ramadan, ya, akhir Ramadan. Kalau misalnya belum pasti besok apakah masuk Syawal atau tidak, berarti hari ini tetap puasa. Nah, jadi kalau awal Ramadan, apakah besok masuk awal Ramadan atau tidak, hari ini tetap tidak boleh puasa. Ya, tidak boleh kita puasa karena belum adanya kepastian itu. Nah, kalau di akhir Ramadan, apakah besok kita lebaran atau tidak, maka hari ini tetap harus puasa. Nah, kecuali kalau sudah terbiasa. Terbiasa itu artinya kalau kita biasa melakukan puasa-puasa sunnah, gitu, yang bertepatan dengan yang diduga sebagai hari terakhir bulan Ramadan atau sebelum masuknya bulan Ramadan. Misalnya kita sering puasa Senin dan Kamis, gitu. Ya, sementara hari ini ada kemungkinan besok Senin dan besok ada kemungkinan awal Ramadan atau tidak, belum awal Ramadan, maka itu namanya hari yang diragukan. Tapi dalam hal ini kita boleh berpuasa karena kita terbiasa melaksanakan puasa sunnah itu. Ya, jadi kalau kita sudah biasa mengerjakan puasa sebelumnya, maka itu boleh terus kita lakukan, walaupun ada larangan jangan berpuasa sehari atau sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk menentukan awal puasa itu pada dasarnya dengan ru'yah hilal. Ya, ru'yah hilal itulah dasar yang pertama kali yang standar dalam penentuan awal puasa. Nah, kita tahu di negara kita ini ada yang namanya sidang isbat. Ya, sidang isbat itu adalah sebuah majelis yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengambil keputusan kapan kita memulai puasa, lebaran, dan Idul Adha. Nah, dalam hal ini kita selalu beberapa tahun belakangan, ya, terjebak dalam perdebatan-perdebatan seputar ini. Ya, sebenarnya kalau kita mau melihat bagaimana prakteknya di masa Rasul, masalah penentuan awal Ramadan dengan ru'yah, ini kalau beberapa riwayat menyebutkan bahwa Nabi menerima laporan dari sahabat-sahabat yang bersaksi bahwa dia sudah melihat bulan, ya, bahwa dia sudah melihat hilal. Lalu kemudian kalau kesaksiannya itu diterima, ya, diakui, maka valid, ya, divalidasi oleh Rasulullah, maka diumumkanlah oleh Rasul sebagai pemimpin kaum muslimin bahwa hari ini puasa atau besok kita lebaran, besok kita puasa atau besok kita lebaran. Nah, jadi mekanisme ini berlangsung secara terus-menerus sampai Nabi meninggal dunia. Jadi artinya adanya sebuah keputusan dari Nabi sebagai pemimpin, ya, dalam hal ini sebagai pemimpin agama dan negara sekaligus, untuk memutuskan, ya, kapan lebaran dan kapan berpuasa itu. Ya, tentu Nabi berdasarkan kesaksian orang-orang yang sudah divalidasi oleh Rasulullah, ya, dengan, kalau dulu mekanismenya dengan
meminta sumpah atau disaksikan lagi oleh satu orang lagi, maka Nabi kemudian menerima itu. Nah, bisa saja kesaksian itu tidak diterima. Nah, itu yang terjadi, itu yang menjadi praktek yang pernah berlangsung di masa Rasulullah. Nah, kalau kita lihat pada masa kita sekarang, nah sidang isbat itu sebetulnya sebuah lembaga pemerintah ya yang mewakili pemerintah dalam hal ini untuk menetapkan itu. Jadi posisinya boleh dikatakan sama dengan posisi Rasulullah dulu gitu. Nah, dalam sidang isbat itu akan ada laporan-laporan dari berbagai pihak ya, yang kita lihat kalau kita bandingkan dulu ya, mereka itu kan adalah pribadi-pribadi yang melapor kepada Rasul bahwa mereka menyaksikan hilal. Nah, begitu juga sebetulnya dengan keberadaan ormas-ormas yang ikut dalam sidang isbat itu sebetulnya kan mewakili pribadi-pribadi juga gitu. Ya, pribadi-pribadi yang melihat. Nah, karena ormas sendiri sebuah badan nggak mungkin melakukan itu ya, jadi yang melakukan tetap orang gitu. Nah, maka sebetulnya yang hadir itu sama seperti sahabat-sahabat Nabi yang memberikan kesaksian tadi. Nah, kalau pemerintah menganggap kesaksian itu bisa diterima, divalidasi, maka itulah yang dijadikan keputusan. Sedangkan kesaksian tak diterima, maka itu tidak dijadikan sebagai dasar keputusan. Nah, maka dalam hal ini ketika pemerintah sudah menerima laporan lalu memutuskan bahwa yang divalidasi adalah yang mengatakan misalnya besok lebaran, besok puasa, maka pada dasarnya itu sudah menjadi sebuah keputusan, ya, keputusan pemerintah yang wajib ditaati. Jadi kalau menurut saya, ya, dalam hal ini apa yang diputuskan pemerintah itulah keputusan yang harus diikuti. Nah, lalu bagaimana dengan pendapat-pendapat yang berbeda? Kalau misalnya ada yang mengatakan bukan sekarang, ya, atau berbeda dengan apa yang diputuskan oleh pemerintah. Nah, kewajiban kita untuk taat itu hanya kepada pemerintah. Sedangkan kepada pribadi, seperti tadi saya katakan, ormas-ormas itu kan mewakili pribadi. Nah, ketaatan kita secara pribadi itu tidak ada. Jadi maka kalau ada orang yang berbeda pandangan dalam hal menentukan awal puasa Ramadan, itu hanya berlaku buat dirinya sendiri. Ya, jadi tidak berlaku buat orang lain. Jadi dia sebenarnya tidak ada mekanisme, ada orang yang tak setuju dengan misalnya seperti pada masa Nabi, ketika Nabi tidak menerima kesaksian bahwa kesaksian yang melihat hilal, berbedalah dengan sahabat lain misalnya, lalu yang berbeda tadi kemudian mengajak sahabat-sahabat lain untuk menyampaikan kepada sahabat lain hasil apa yang disampaikannya, apa yang disaksikannya, kan menjadi rancu. Nah, itulah yang mengakibatkan sampai sekarang kita belum pernah secara resmi gitu memiliki kesepakatan ya secara hukum untuk menetapkan masalah penentuan awal Ramadan ini oleh pemerintah. Ya, selalu ada perbedaan dan ini mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama lagi ya supaya menuju kepada sebuah kesepakatan bahwa apa yang diputuskan oleh pemerintah itulah yang harus ditaati dalam hal ini ya, dalam hal ini. Jangan dikaitkan dengan yang lain-lain ya. Hal ini kita sudah fix lah bahwa itulah yang sesuai dengan prakteknya pada masa Rasulullah, bahwa tidak ada yang namanya pihak-pihak tersendiri yang berbeda dengan pemerintah lalu memutuskan puasanya, lebarannya begitu-begitu. Ya, kalau kita mau melihatnya kepada praktek pada masa Rasulullah. Baik, itu yang kedua. Kemudian hal-hal yang sebelum puasa Ramadan yang saya kira lebih banyak itu persoalan yang begini ya. Kemudian yang kedua masalah niat puasa. Ya, hal-hal yang berkaitan dengan niat puasa, bahwa kita tahu puasa itu wajib dan dia harus berniat. Dan niatnya itu tentu sebelum kita berpuasa maksimal ya sebelum masuk waktu subuh. Jadi artinya malam, dari mulai malam kita sudah boleh berpuasa. Masuk pada tanggal Ramadan berikutnya kan mulai maghrib gitu ya. Mulai maghrib kan sudah masuk tanggal Ramadan berikutnya. Nah, itu sudah boleh kita berniat di situ. Sampai sebelum masuk waktu subuh. Karena situ sudah mulai awal puasa gitu ya. Nah, niat itu boleh di dalam hati. Niat itu di dalam hati. Ya, niat itu di dalam hati, tapi boleh dilafazkan untuk membantu hati kita dalam berniat. Itu yang sering kita saksikan di dalam
masyarakat kita yang setelah habis tarawih itu selalu baca doa lafaz niat gitu ya, lalu membaca teks niat. Nah, walaupun itu tidak menjadi niat itu sendiri sebenarnya. Ya, jadi niat itu tetaplah di dalam hati. Jadi walaupun dia mengucapkan itu, dia meresapi maknanya dan itulah yang tercetus dalam hatinya, maka itulah yang jadi niatnya. Jadi ini sebetulnya perdebatan seputar apakah harus dilafazkan atau tidak ini sama seperti masalah usul sih sebenarnya ya, dan itu sudah selesai. Ya, jadi kita tak perlu perdebatkan lagi. Yang jelas niat itu memang di hati lah. Ya, bahwa ucapan-ucapan itu hanyalah untuk mendukung, mengkondisikan hati kita bisa lebih khusyuk dan lebih fokus kepada niat yang mau kita ucapkan. Itu. Kemudian yang krusial juga bahwa bahwa berniat itu harus setiap hari puasa. Jadi kalau 30 hari ya 30 kali kita berniat. Kalau berniatnya misalnya puasa kita hari besok, maka puasa niatnya hari ini. Besok lain lagi. Begitulah seterusnya setiap hari. Namun dalam salah satu mazhab ya, dalam mazhab Maliki itu dibolehkan. Ya, malam pertama kita bulan Ramadan kita berniat untuk puasa 1 bulan lamanya, itu memadai untuk seluruhnya. Walaupun beliau menganggap sunnah juga diulang. Ya, jadi setiap malam kita berniat. Nah, itu berkenaan dengan niat puasa. Kemudian tentang sahur. Ya, sahur. Sahur ini hukumnya sunnah dan sunnah dilambatkan mendekati waktu subuh. Itu selalu kita dengar ya. Nah, walaupun begitu ada yang barangkali lebih dulu dari itu. Dan kapan mulai waktu sahur? Ya, yang menjadi persoalan adalah kapan mulainya. Kalau waktu berakhirnya sahur, saya kira kita sudah paham lah bahwa masuknya waktu subuh berarti habislah waktu sahur. Nah, sedangkan mulai sahurnya kapan? Sehingga boleh kita mengatakan dilambatkan, ya, menjadi ukuran bahwa kita melambatkannya. Nah, ukuran sahur itu ada berbagai pendapat, ya, batasan awal sahur. Nah, awal sahur itu ada yang mengatakan dari pertengahan, ya, pertengahan malam. Ya, pertengahan malam itu artinya kalau misalnya maghrib kita sekarang jam 6, lalu subuhnya sekarang setengah 5. Ya, kalau kita bagi itu jam 6, 12 sampai jam 5 itu sekitar berapa jam itu? 11 jam ya, 11 atau ya 11 jam atau 10 jam, maka 5 jam berikutnya. Jadi dari jam 6 sampai 5 jam berikutnya berarti setengah 1 itu mulai tengah malam namanya. Nah, sampai masuknya waktu subuh itulah waktu sahur. Itu yang paling cepat. Nih, saya salah ini mengetikkan apanya ini ya. Nah, ya. Jadi yang pertama itu waktunya pertengahan malam. Ya, dari mulai tengah malam sampai masuk waktu subuh itulah waktu sahur. Jadi dari situlah kita mengukur, kita melambatkannya berapa jam. Ya, setelah itu baru namanya kita mendapatkan kesunahan dalam melakukan sahur. Nah, ada juga pendapat yang mengatakan sepertiga malam terakhir. Jadi dari mulai sepertiga malam terakhir itulah mulai sahur. Ya, sedangkan yang paling cepat tadi tengah malam, berarti yang sebelum itu belum sahur namanya. Jadi kalau ada orang yang habis isya gitu ya, habis taraweh, ya habis taraweh pulang ke rumah, lalu dia makan supaya nanti nggak perlu sahur katanya. Nah, makannya itu bukan sahur, gitu. Kita belum waktunya gitu. Ya, waktunya sahur itu paling cepat tadi kalau kita ngitung ya pertengahan malam. Jadi kalau orang yang sahurnya jam 10 itu 10 malam atau jam 11 itu belum sahur namanya. Ya, walaupun tujuannya supaya kuat besoknya tetap aja ya bukan sahur. Dan sunnahnya sahur itu dilambatkan. Berarti kira-kira sampai akhir menjelang subuh. Ya, sepertiga malam terakhir sampai subuh maksudnya kan. Nah, kalau praktiknya di masa Rasulullah itu ya pada masa Nabi, kira-kira waktunya itu sampai waktu subuhnya itu ya dalam hadis itu dikatakan kira-kira Nabi membaca ayat 50 ayat lah secara tidak panjang tidak pendek. Jadi
waktu yang kita butuhkan untuk membaca 50 ayat yang sedang-sedang panjang pendek panjangnya, maka itulah waktu yang ideal untuk sahur itu. Ya, jadi saya kira ini memang sangat relatif ya, karena tergantung apa yang menjadi kegiatan kita dalam sahur. Kalau Nabi kan sahurnya sederhana aja, makan kurma, minum, udah selesai gitu ya. Tapi kalau kita mungkin nggak bisa mengukurnya langsung seperti itu. 50 ayat itu mungkin tak berapa menit gitu, hanya beberapa menit. Nah, buat kita tentu itu riskan, ya, mengingat cara makan kita atau apa yang kita makan mungkin tidak sama dengan Nabi, membutuhkan waktu yang lebih lama. Maka idealnya adalah seukuran kita makan saja, ya, sampai selesai, beberapa menit kemudian masuk waktu subuh, itu idealnya kita melakukan sahur. Ya, tapi yang pasti awal sahur itu, ya paling cepat tengah malam. Ya, pertengahan malam dari waktu maghrib sampai waktu subuh kita bagi dua, itulah pertengahannya. Ya, berarti sebelumnya itu tidak disebut sahur. Nah, kemudian sahur itu berakhir saat masuk waktu subuh. Ya, waktu masuk subuh maka jadilah dia berakhir. Kadang yang menjadi persoalan itu kalau misalnya kita sewaktu kita sedang makan lalu berkumandang azan, masuk waktu subuh. Nah, itu sebenarnya jelas bahwa yang kita harus lakukan adalah menghentikannya segera. Ya, menghentikannya segera sehingga tidak menyebabkan puasa itu batal gitu. Kalau kita lanjutkan maka puasanya batal. Nah, memang ada keterangan bahwa apabila azan berkumandang gitu, kemudian kita sedang makan, selesai kala makan. Sebetulnya hadis itu tak berhubungan dengan puasa gitu. Ya, itu hanya berhubungan pada keadaan makan pada umumnya gitu. Artinya kalau kita lagi makan, terus masuk waktu sholat, ya udah selesaikan aja makannya gitu. Nah, itu bukan untuk puasa. Ya, kalau untuk puasa itu susah menjadi ukurannya gitu ya. Bagaimana orang bisa mengatakan begitu sudah azan subuh dia masih makan aja karena belum selesai, kata Nabi harus diselesaikan. Nah, nanti kan habis makan mungkin dia perlu minum dan sebagainya. Makanya para ulama kemudian untuk berhati-hati atau untuk mengambil tindakan preventifnya, mereka menyarankan ada yang namanya imsak, ya, yaitu 10 menit sebelum azan. Nah, di mana ketika itu orang sudah berhentilah untuk makan, minum, dan aktivitas-aktivitas makan lainnya. Ya, jadi imsak itu pada dasarnya tujuannya untuk preventif saja, ya, bukanlah mengatakan bahwa imsak itu adalah batas kita tidak boleh lagi makan dan minum atau batas puasa, awal puasa, bukan. Ya, tapi hanyalah sebagai tindakan preventif untuk supaya kita ketika masuk waktu subuh tidak dalam kondisi sedang makanan ada di mulut dan itu membahayakan, ya. Antara mempertahankan puasa atau kita tidak minum setelah makan kan menjadi masalah. Makanya ada baiknya kita memegang prinsip imsak 10 menit sebelum subuh gitu, supaya kita bisa lebih aman dan nyaman, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu, ya, maka kita mungkin kesiangan bangunnya setelah imsak, asal jangan waktu subuh kita masih bisa makan, ya. Tapi itu tadi bahwa tujuannya sebagai preventif, tentu itu adalah kondisi yang normal. Dalam kondisi yang seperti tadi katakan kesiangan dan sebagainya, tentu hal ini tidak mengikat lah, ya, tidak mesti 10 menit sebelum azan. Kemudian berkenaan dengan itu juga hal-hal yang perlu kita tinggalkan, ya, hal-hal yang perlu kita tinggalkan terkait dengan puasa ini adalah 2 hal saja, secara umum 2 hal. Yang pertama, kita harus meninggalkan segala yang membatalkan keabsahan puasa, makan, minum, jima, dan sebagainya. Ya, itu membatalkan keabsahannya. Jadi puasa kita tidak sah dan wajib diulang. Ya, nah, orang yang makan, minum kecuali dengan tidak sengaja, makan tak sengaja, minum tak sengaja, ya, jima ya tak sengaja, ya walaupun itu susah kita membayangkannya gimana tak sengajanya, ya. Tapi kalaupun itu terjadi, ya kita tak sadar atau tak tahu, mungkin karena baru puasa, baru Ramadan begitu, jadi maka sifatnya tidak membatalkan. Jadi yang batal itu kalau dengan kesadaran dan kesengajaan kita, ya. Nah, begitu juga kita harus meninggalkan segala yang menghapuskan pahala puasa. Ya, pahala puasa
seperti berdusta, berkata kotor, ghibah, dan aktivitas yang tidak berguna dan sia-sia. Jadi itu bisa menghapuskan pahala puasa. Hal-hal yang melalaikan, ya, yang menyebabkan orang tidak melakukan ibadah, melalaikannya dari ibadah di bulan puasa, maka itu akan bisa membatalkan pahalanya. Ya, puasa tetap sah, jadi dia tak perlu mengulang, tapi mungkin dia tidak akan mendapatkan hasil dari puasanya, ya, sebagai pembentuk karakter ketakwaan kepada Allah dan sebagainya, maka itu tidak akan didapatkannya, ya, karena pahalanya tidak berhasil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Nabi, "Man lam yada' qaula zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Yang tidak bisa meninggalkan kata-kata yang kotor, berdusta, mencaci, menghibah, dan sebagainya, maka Allah tidak membutuhkan puasanya. Jadi artinya tidak ada nilainya di sisi Allah, maka itu namanya menghapuskan pahala puasa. Apa saja yang dibolehkan sewaktu kita berpuasa? Ya, saya ingin segera yang pokok-pokok saja supaya kita bisa kembangkan dalam diskusinya nanti, ya. Kemudian apa saja yang dibolehkan? Junub di sini artinya orang yang berhadas besar karena belum mandi. Ya, belum mandi dia sampai waktu subuh lewat, maka apakah dia masih bisa melanjutkan puasa? Ya bisa. Ya, jadi kalau ada orang yang junub sampai dia bangun kemudian dia mandi, sholat subuh dan sebagainya, maka puasanya tetap sah. Ya, jadi junub itu tidak menghalangi orang untuk absahnya puasa. Nah, yang penting dia melakukannya itu, misalnya hubungan suami istrinya itu tidak sewaktu puasa gitu. Ya, jadi ketika bangun pagi dia dalam keadaan junub, maka dia boleh mandi, ya, lalu kemudian tentu berniat puasa sebelumnya, maka dia bisa melanjutkan puasanya. Kemudian yang boleh dilakukan adalah menggosok gigi, tentu saja, ya, berkumur-kumur. Walaupun sebagian ulama menganggap, terutama mazhab Syafi'i, ya, setelah matahari tergelincir berarti setelah zuhur tidak disunnahkan lagi, ya, makruh, ya, menggosok gigi. Nah, tentu ini tidak relatif lah, ya, sesuai dengan kondisi kita, ya, tentu saja, ya, menggosok gigi, berkumur-kumur, istinsyak, ya, memasukkan air ke hidung, ya, memasukkan air ke hidung ketika kita berwudu itu tidak membatalkan, asal jangan ada yang masuk ke tenggorokan, karena sebetulnya istinsyak itu kan masuk dari hidung keluar dari mulut, kan melalui rongga yang sama, kan tersambung begitu. Nah, tapi kalau sempat terminum berarti batal, ya. Mandi, berenang, ya, orang-orang yang mandi, berenang, nah itu kan orang-orang yang mungkin punya aktivitas memang di kolam renang, ya, atau orang-orang yang punya kegiatan-kegiatan pekerjaan yang berhubungan dengan air, ya, berenang dan sebagainya, maka semua itu boleh dikerjakan asal tidak berlebihan sehingga terminum air, ya. Mandi itu asal wajar saja, maka ketidaksengajaan minum air tidak batal. Tapi kalau mandinya sendiri sudah berlebih-lebihan, ya, misalnya di kolam renang kah apa segala macam gitu, ketika dia terminum air tidak sengaja itu dihukumkan batal. Ya, kenapa? Karena berlebih-lebihannya itulah yang dianggap bahwa dia menjadi tidak sengaja. Ya, jadi ketika dia tak sengaja minum air tapi karena dia berlebih-lebihan, maka tetap dihukum atau diberikan sanksi batalnya puasa itu. Nah, kemudian yang boleh dilakukan juga ketika kita berpuasa adalah menyentuh, ya, mencium istri atau suami. Ya, jadi mencium istri atau suami itu boleh, ya, bersentuhan itu boleh. Ya, tapi kalau dengan syahwat hukumnya makruh. Ya, kalau sudah timbul syahwat jadinya makruh. Jadi nyentuhnya ya jangan terlalu berlebihan lah. Ya, menciumnya juga ya jangan berlebihan saja. Misalnya suami istri mau pamit, mau ke kantor, ya ciumannya itu kan tentu biasa aja gitu, ya, tidak sampai syahwat segala gitu. Nah, kalaupun puasa itu boleh dikerjakan, tidak mengapa. Kemudian boleh menghirup bau-bau, ya, bau-bauan itu harum-haruman atau ya boleh juga obat
ya, obat, semacam kayak inhaler gitu ya. Inhaler itu mayoritas ulama mengatakan boleh, ya, karena walaupun dia ada memberikan dampak ke dalam, tapi yang dia hirup itu kan bau, jadi bukan zatnya, ya. Kemudian mencicipi makanan juga boleh, asal jangan sampai ke tenggorokan lah. Ya, mencicipi makanan sampai di lidah masih dibolehkan, kemudian langsung dibuang. Ya, buat mereka-mereka yang ibu-ibu yang di dapur memasak dan sebagainya, ya pada dasarnya boleh. Ya, asal dibuang aja setelah itu, jangan ditelan. Itu tidak dianjurkan, kalau batal lah ya. Nah, seperti juga orang-orang yang pekerjaannya mencicipi gitu ya. Ya, chef-chef yang ada di restoran apa itu kan, mungkin kalau dia ada muslim, tentu dia harus mencicipi makanan itu supaya dia tahu rasa, maka sampai di lidah saja tidak apa-apa. Lalu kemudian bersuntik, transfusi darah, donor, oksigen, bantuan pernapasan, itu semua dibolehkan. Ya, itu semua dibolehkan karena pada dasarnya teorinya itu begini, ya, batalnya puasa itu karena memasukkan sesuatu yang berupa benda ke rongga yang terbuka. Ya, mengapa hal-hal ini dianggap tidak membatalkan? Bersuntik itu tentu bukan di rongga yang terbuka. Ya, transfusi darah juga begitu. Ya, yang apa namanya, antigen ya, antigen yang masuk ke hidung itu pun masih anggota luar, bukan sampai ke dalam. Ya, makanya tidak membatalkan puasa. Transfusi darah juga begitu, walaupun sebagian yang menerima darah dianggap batal, kalau donor enggak. Ya, sebagian pendapat begitu, dan ini masih masalah khilafiyah semua ya, ada yang membolehkan, ada yang tidak, maka kita pada dasarnya boleh memilih yang mana saja. Ya, begitu juga orang yang sakit, misalnya butuh bantuan oksigen, ya asma misalnya butuh bantuan oksigen, karena pada dasarnya yang terbuka, rongga yang terbuka dan tidak terhubung dengan lambung. Nah, sedangkan hal yang disebutkan ini tadi seperti oksigen, inhaler, itu kan berhubungan dengan pernafasan. Ya, jadi makanya tidak membatalkan. Nah, itu hal-hal yang dibolehkan. Kemudian ada sebaliknya, ya, ada yang sebaiknya ditinggalkan. Ya, dalam hukum Islam disebut makruh. Yang pertama adalah berbekam. Berbekam itu artinya mengeluarkan darah, ya, mengeluarkan darah dari badan, ya, sebagai cara untuk meringankan penyakit dan sebagainya. Dan itu hukumnya makruh, sebaiknya waktu puasa jangan berbekam lah. Ya, kemudian tidak berbuka hingga sahur. Gitu. Jadi orang yang malas makan gitu, dia tetap aja puasa sampai sahur baru dia makan, itu makruh hukumnya. Ya, nah kemudian tidak makan sahur sama sekali. Ya, kecuali kalau kesiangan. Kalau kita sengaja tidak sahur gitu, merasa masih kuat ke atau segala macam, maka makruh untuk tidak sahur. Ya, sebenarnya tidak sampai harus tidak makan sahur ya, tidak harus meninggalkan sahur. Kalau memang kita tidak makan ya minum seteguk air saja sudah makan sahur namanya. Jadi menjelang subuh kita minum teh manis kah atau air putih kah gitu, maka itu sudah sahur namanya. Jadi sebenarnya meninggalkan sahur itu tidak logis sebenarnya, karena makan sahur yang dimaksud juga tidak mesti harus seperti kita makan siang gitu ya, seperti kita makan di luar puasa pada umumnya, tapi sekedar untuk memasukkan sesuatu ke dalam tubuh ya, sehingga ada isinya, dan itu yang kita sebut sebagai sahur. Nah, walaupun mungkin secara substansi dari sahur itu sendiri salah satunya adalah untuk menguatkan orang di siang hari Ramadan. Ya, tapi itu kan kembali kepada hal relatif lah gitu. Artinya kembali kepada orang-orangnya. Ya, bisa saja memang dia tidak sahur, tapi besoknya kuat-kuat saja gitu. Ya, sedangkan yang tidak, ya maka dia makan sahur. Nah, itulah sunnahnya. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa, ya, makan, minum, nggak jelas lah ya, berhubungan suami istri dengan sengaja. Jadi saya katakan tadi, kalau sengaja dia, maka mereka wajib bayar denda. Ya, wajib bayar denda, kafarat namanya, puasa memerdekakan hamba, puasa 2 bulan berturut-turut, dan puasa 2 bulan berturut-turut, sama memberi makan fakir miskin 60
orang, ya. Nah, itu hukumannya. Nah, kalau tidak sengaja maka tidak batal, tapi harus berhenti seketika lah. Ya, kalau sadar langsung, atau kalau pokoknya prinsipnya kalau sadar aja, kalau langsung ingat maka harus dihentikan atau tidak dilanjutkan, ya. Nah, ada satu apa namanya ya, satu masalah fikih lah, ya, ketika ada orang yang dia ini berhubungan badan di waktu Ramadan itu, yang dihukum dengan kafarat ini adalah ketika mereka sedang berpuasa. Ya, di siang hari ketika mereka, kalau malam hari boleh ya, ketika siang hari mereka berpuasa, lalu suami istri, lalu mereka berhubungan. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya mereka memang sengaja tak puasa hari itu, supaya bisa berhubungan? Nah, itu yang menjadi masalah sebetulnya. Nah, kalau menurut mazhab Syafi'i, ya, mazhab jumhur ulama lah, ya, mayoritas ulama, orang yang tak puasa lalu dia berhubungan di siang Ramadan dengan istrinya, maka dia wajib tetap bayar kafarat itu. Kenapa? Karena kalau menurut mayoritas ulama dia tidak wajib bayar kafarat, cuma perbuatan itu termasuk perbuatan dosa lah. Ya, jadi ketika dia tidak puasa berarti dia sengaja tak puasa, itu kan berdosa. Lalu dia berdosa lagi karena berhubungan di siang Ramadan, seakan-akan tidak menghormati kemuliaan Ramadan. Nah, tapi secara hukum fikihnya dia tidak wajib kafarat, ya. Nah, sedangkan menurut sebagian wajib tetap kafarat karena dasar kewajiban kafarat itu adalah penghormatan terhadap bulan suci Ramadan. Nah, itu yang menjadi titik perbedaannya. Tapi yang pasti berhubungan suami istri itu tidak boleh ya di siang hari Ramadan. Yang boleh hanya di malam harinya. Kemudian yang ketiga, muntah dengan sengaja. Mengapa muntah membatalkan puasa? Karena setiap orang muntah maka ada sesuatu yang tertarik lagi ke dalam. Dia membatalkan. Ya. Jadi ketika dia sengaja muntah, maka itu akan ada yang tertarik ke dalam. Itu salah satu hikmahnya. Ya, jadi kalau memang tak sengaja muntah tidak batalkan. Ya. Kemudian suntikan nutrisi atau vitamin yang bertujuan untuk menambah tenaga atau kesegaran. Kenapa? Karena ini bertentangan dengan tujuan puasa itu sendiri. Puasa itu kan melaparkan diri. Jadi kalau disiasati supaya jangan lapar dengan menyuntikkan sesuatu, ya vitamin dan segala macam yang memang tujuannya semata-mata untuk menambah tenaga dan kesegaran, ya di saat siang hari Ramadan, maka itu berarti kita melakukan siasat yang tidak benar, ya. Kalau dilakukan di malam hari, ya maka suntikan itu tidak membatalkan. Ya sama aja seperti kita ketika haji pakai ihram kan nggak boleh pakai wangi-wangian. Nah, kita pakainya sebelum ihram. Nah, walaupun wangi-wangian itu masih ada suasa kita ihram, kayak itu dimaafkan. Ya, prinsipnya begitu, bahwa at-tabi'u tabi'un, prinsipnya apa yang sudah ada maka dia terus bisa berlangsung ya selama dia dilakukan di waktu yang belum dilarang. Sama seperti suntikan tadi, kalau dia menyuntikkan nutrisi vitamin, kita juga akan puasa sering minum vitamin supaya kuat siang hari gitu. Nah, pada dasarnya tidak ada larangan yang membatalkan itu. Ya, maka dia boleh, asal jangan dikerjakannya, dilakukannya itu sewaktu Ramadan dia suntikkan sesuatu hanya untuk menambah tenaga dan kesegarannya. Kemudian yang berikutnya haid dan nifas, ya jelas itu ya, bahwa orang yang haid, wanita yang haid dan nifas tidak boleh, dia batal puasanya. Jadi ketika dia sekarang sedang haid, ya maka dia batalkan puasa itu. Nah, ketika dia sudah batalkan, maka dia harus tetap menjaga diri, ya itu yang perlu kita ingatkan selalu. Orang yang tidak puasa itu pada dasarnya wajib menjaga diri, mengimsak dirinya, sehingga dia tidak melakukan makan, minum, dan sebagainya sampai menjelang buka puasa. Jadi seolah-olah dia tetap puasa. Jadi bukan mentang-mentang ketika dia hari ini haid, lalu tidak puasa, seenaknya aja menampakkan diri makan di mana-mana. Ya, itu yang tak boleh sebenarnya. Ya, termasuk juga sebaliknya, misalnya ketika hari ini dia haid, ya. Nah, hari ini dia haid, kemudian dia tengah hari atau beberapa jam kemudian haidnya berhenti. Nah, maka dia tetap
berlaku seperti orang puasa setelah itu, walaupun dia sudah tidak puasa karena dari awal dia sedang haid, maka dia tidak puasa. Tapi begitu dia suci dari haid ketika siang harinya lalu mandi, maka dia tetap akan menjaga diri. Dia harus menjaga diri ketika sampai masuknya waktu maghrib. Ya, jadi begitulah ketentuannya. Pada dasarnya ini berangkat dari sebuah ketentuan bahwa orang yang sengaja tidak puasa, ya, maka dia tidak boleh menunjukkan dirinya dengan apa namanya di khalayak, dia di depan khalayak bahwa dia tidak puasa, karena dia wajib imsak juga, ya, wajib menahan diri. Kemudian ya, kemudian waktu berbuka, ya, waktu berbuka, ya, waktu berbuka, hal-hal yang perlu kita lihat dalam waktu berbuka bahwa dia sebaiknya buka dulu baru sholat. Jadi kalau ditanya mana duluan antara berbuka baru sholat, kalau Nabi mempraktekannya buka dulu itu, baru sholat. Nah, cuman bedanya mungkin dari teknis berbukanya aja, ya. Jadi kalau kita itulah makna takjil itu sebenarnya, menyegerakan itu. Ya, jadi takjil itu bukan makanan kecil-kecil itu yang kita makan, bukan, ya, karena yang disebut takjil itu adalah menyegerakan berbukanya. Nah, bahwa menyegerakan berbuka baru sholat, karena kita makan yang kecil-kecil dulu, makanan ringan dulu. Gitu. Jadi kalau misalnya dia berbuka dulu baru sholat, tapi berbukanya itu seperti orang yang makan besar, ya, maka yang begitu-begitu berarti dia nanti masuk kepada melambatkan sholat. Maka kalau yang begitu dia harus sholat, begitu dia minum dia harus sholat dulu. Jadi idealnya kita buka dulu, dan itu mudah sebenarnya, ya, karena cara kita berbuka juga kan sebenarnya sekedar membatalkan saja. Nah, habis itu baru sholat, setelah sholat mungkin baru kita makan yang lebih berat. Gitu. Ya, jadi intinya memang lebih layak untuk berbuka dulu. Nah, begitu juga sewaktu berbuka, ya, memperbanyak doa. Kenapa? Karena itu termasuk waktu yang makbul atau yang ijabah. Ya, menjelang berbuka atau di saat berbuka itu adalah saat-saat di mana Allah membukakan pintu ijabahnya untuk doa-doa. Jadi perbanyaklah doa di situ. Kemudian berbuka dengan kurma. Kalau Nabi berbuka dengan kurma. Jadi kalau kita menyebutnya dengan segala panganan cepat yang mendatangkan tenaga. Kurma itu manis, dan begitu kita makan tentu akan lebih cepat berproses. Ya, nasi itu juga akan berproses menjadi energi juga, cuma lama gitu. Ya, makanya kita cenderung milih yang manis, karena yang manis itu tidak perlu dicerna lagi, tidak perlu diproses, langsung menjadi energi gitu. Ya, jadi pada dasarnya bukan karena kurmanya, tapi tenaga yang ditumbuhkan atau yang dihasilkan dari panganan itu. Ya, kemudian memberi makan orang berbuka itu termasuk yang dianjurkan, ya, bahwa kita seperti mendapatkan pahala orang yang puasa, itu menunjukkan keberkahannya. Nah, kemudian boleh tidak, siapa saja yang boleh tidak puasa? Ya, musafir. Ya, musafir itu boleh tidak puasa. Menurut mazhab Syafi'i, kalau dia sanggup puasa, lebih bagus puasa. Ya, tapi kalau tidak mengapa. Sementara menurut mazhab Hambali, ya, buat orang yang musafir, maka keringanan itu adalah pilihan yang tepat, sehingga dia lebih bagus tidak puasa. Ya, mengganti saja di waktu yang lain. Jadi itu khilafiyah lah. Jadi kalau dalam sebuah perjalanan ada yang puasa, ada yang enggak, ya udah sama-sama maklum saja. Ya, tergantung keadaan masing-masing. Lalu kemudian yang kedua, sakit. Ya, sakit yang boleh tidak puasa adalah yang ada harapan sembuh atau tidak. Ya, itu boleh dia tidak puasa. Bedanya konsekuensinya aja. Kalau sakit tak puasa karena ada harapan sembuh dari penyakitnya, dia wajib mengqadha. Sedangkan yang tidak ada harapan sembuh, dia bayar fidyah. Ya, misalnya juga orang yang sudah tua, yang sudah tidak sanggup puasa, kalau dia puasa akan lemas sekali, ya, atau dia akan harus minum obat dan sebagainya, maka dia boleh bayar fidyah saja, ya, tidak perlu puasa. Kemudian wanita hamil dan menyusui dengan segala ketentuan-ketentuannya, ya, kalau dikhawatirkannya anaknya, dikhawatirkannya dirinya dan sebagainya, maka ada ketentuan-ketentuannya. Nah, berikut ini kita lihat tentang qadha puasa. Ya, hukum qadha puasa. Bagaimana qadha puasa?
Ya, orang yang qada puasa itu punya waktu mengqada sejak bulan Syawal, maksudnya setelah Idul Fitri ya, hingga Sya'ban. Jadi kalau dia masih ada qada puasa, maka dia tidak bisa mengerjakan sunat Syawal sampai selesai Ramadannya. Karena puasa sunat Syawal itu sangat erat kaitannya dengan kesempurnaan puasa Ramadan. Ya, hadis Nabi itu mengatakan barang siapa yang puasa Ramadan lalu diiringinya dengan 6 Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Nah, Nabi mengatakan siapa yang puasa Ramadan berarti dari awal sampai akhir. Ya, lalu diiringi dengan 6 hari, berarti sudah sempurna dulu Ramadannya baru bisa bulan Syawal, puasa Syawal. Nah, tak boleh juga digabung. Ya, tak boleh digabung niatnya mengqada sekaligus Syawal karena Syawal itu sangat erat dengan kesempurnaan Ramadan. Jadi tidak bisa kita berarti harus sempurna Ramadan dulu baru Syawal, tak boleh digabung. Ya, sehingga bulan Sya'ban, artinya jangan sampai Ramadan berikutnya. Ya, jadi kalau sampai Ramadan berikutnya kita belum mengqadanya, maka wajib bayar, selain qada maka wajib bayar fidyah. Dari sehari dari yang kita tinggalkan, mayoritas ulama mewajibkan bayar fidyah juga. Jadi bagi mereka yang puasanya tertunda dengan sengaja, ya tidak diqadanya sampai masuk Ramadan berikutnya, maka dia wajib qada dan harus bayar fidyah. Nah, mengqada puasa boleh berturut-turut, boleh tidak. Ya, nah artinya kalau berturut-turut ya lebih enak, atau kalau tidak juga nggak apa-apa. Ya, nah kemudian fidyah puasa yang terkait dengan masalah qada adalah fidyah. Fidyah itu ukurannya 1 mud atau 2 mud menurut mazhab Hanafi. Ya, atau nilai sekali makan secara standar. Ini menurut dompet du'afa ya, nilai sekali makan ini. Nah, kalau kita tidak boleh bayar fidyah jika belum saatnya harus puasa, itu maksudnya gini, ada seseorang yang memperkirakan dia tidak puasa lah di bulan Ramadan karena dia sedang menyusui kah atau sedang hamil dan sebagainya, ya. Nah, maka atau orang tua yang tidak mungkin dia puasa, ya, atau orang sakit yang harus minum obat terus-terusan, maka dia tak mungkin puasa. Tapi belum masuk bulan Ramadan, ya, belum masuk bulan Ramadan, maka dia tidak boleh bayar fidyah dulu gitu. Ini untuk Ramadan saya akan datang, kayaknya saya nggak puasa gitu. Ya, tidak bisa bayar fidyah begitu. Bayar fidyah itu kalau sudah masuk hari H, jatuh tempo kita harus puasa, kita nggak puasa bayar. Ya, atau sudah seminggu kita tak puasa, kita bayar seminggu gitu. Jadi bukan setiap hari untuk satu tidak puasa, bukan untuk perkiraan kita tidak puasa ke depan berapa hari kita bayar sekarang, nggak boleh. Ya, nah kemudian bisa diserahkan kepada 1 orang atau lebih. Ya, 1 orang atau lebih artinya kalau kita misalnya punya utang puasa 7 hari, maka 7 mud itu kita serahkan kepada 1 orang. Atau kita cari 7 orang untuk satu-satu kita kasih, itu boleh aja. Ya. Nah, kemudian ini tabelnya. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah melihat tabel ini gampang banget melihatnya ya. Anak kecil tidak wajib qada, tidak fidyah karena tidak wajib puasa. Orang gila yang tidak disengaja, ya, gila disengaja. Saya juga heran ini, ada gila yang sengaja itu gimana itu? Ya, nah mungkin pura-pura gila ini ya, pura-pura gila ini ya wajib qada. Sakit yang ada, mungkin gila disengaja ini orang yang hilang ingatannya karena sesuatu yang menyebabkan dia hilang, misalnya minum apa gitu atau disuntik apa, ya, sehingga dia tak sadarkan diri. Sakit yang orang yang misalnya berobat lalu dibius, lalu dia tidak sadar, nah sehingga dia tidak wajib puasa, maka dia wajib mengqada saja, begitu maksudnya. Ya, sakit yang ada harapan sembuh, maka wajib qada. Sakit yang tidak ada harapan sembuh, boleh bayar fidyah. Orang yang sangat tua, berarti sanggup puasa tapi lemah, maka dia bayar fidyah. Bepergian musafir, wajib qada. Orang hamil atau menyusui, kalau yang dikhawatirkannya dirinya sendiri, maka wajib qada saja. Kalau yang dikhawatirkan diri dan bayinya, wajib qada juga. Khawatir akan bayinya saja, kalau dia menyusui atau hamil, maka dia wajib bayar qada dan bayar fidyah. Ya, haram berpuasa wanita haid dan nifas wajib qada dua-duanya, atau berjima di siang hari selain mengqada, dan dia punya kewajiban kafarat dan sebagainya. Oke, kemudian
Kita lanjutkan sedikit lagi ini ya. Nah, bagaimana ukuran satu mud? Satu mud itu untuk fidyah ada berbagai pandangan. Tadi sedikitnya dijelaskan ya. Satu mud menurut jumhur, dan 2 mud menurut itu fidyah puasa ya. Nah, sedangkan berdasarkan kalau berdasarkan SK Basnas ya tahun 2023 tentang zakat fitrah dan fidyah untuk wilayah, ditetapkan bahwa nilai fidyah dalam bentuk uang, kalau kita konversi uang itu 60.000 per hari per jiwa. Ya, jadi kita sudah punya ukuran, bisa saja dengan satu mud. Satu mud itu 3/4 liter, ya sekitar 60 atau 70 gram. Jadi nggak sampai 1 liter. Nah, bisa mengukurnya dengan beras atau bisa ini sekedar informasi saja untuk masalah mud. Ya. Ya, sekira ini yang terakhir, bagian akhir ya, bahwa masalah fidyah puasa dan ukuran mud yang kita harus bayarkan sebagai fidyahnya. Baik, kita masuk ke tahap ini, ke tanya jawab. Silakan Bapak kalau ada pertanyaan. Saya harus menjelaskan dulu semuanya dulu supaya bisa ditanyakan karena masalah puasa ini terus berkembang ya. Silakan kalau ada yang ditanya. Tapi saya lihat ada sudah yang mengajukannya di dalam ini melalui chat ya. Saya langsung tanya ya Pak Sidik ya. Saya langsung ya. Ya Ustadz Ahmad Ustadz. Jadi mungkin karena ada 2 pertanyaan Ustadz di chat, mungkin bisa langsung dijawab Ustadz Ahmad. Yang mau sengaja, apa kira-kira tujuan dia muntah? Jadi gini, kalau sama seperti orang gila disengaja, itu artinya sengaja dihilangkan ingatannya, mungkin karena untuk keperluan pengobatan dan sebagainya. Muntah juga begitu, ya, muntah juga begitu. Jadi ketika misalnya dia mengalami sebuah kendala, misalnya salah makan atau apa, dia perlu muntah, kan ada sesuatu yang memang keadaan di mana kita harus muntahkan gitu. Ya, jadi bisa saja Pak, muntah dengan sengaja itu bisa membatalkan dalam kondisi di mana keadaan di mana kita memang harus muntah gitu. Misalnya salah makan atau mual ya, yang memang harus dikeluarkan gitu. Maka dipancinglah di tenggorokannya supaya muntah gitu. Nah, itu bisa Pak terjadi ya. Jadi dalam kondisi-kondisi itulah terjadinya muntah ya. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya, besarnya nilai pahala ibadah di bulan Ramadan termasuk pahala bersedekah. Apakah kita boleh menahan rencana sedekah menunggu sampai bulan Ramadan demi memaksimalkan nilai pahala? Justru pahala sedekah itu akan lebih akan kita dapatkan juga kalau menyegerakannya Pak. Ya. Jadi, apakah hal ini diperkenankan atau tidak termasuk kategori terlalu hitung-hitungan dengan Allah? Ya itu, ya. Memang ada keberkahan bersedekah di bulan Ramadan, karena pahalanya berlipat. Lalu kalau kita memang punya kesempatan untuk bersedekah sekarang, apakah boleh ditunda untuk mendapatkan kemuliaan? Menunda itu sendiri mengurangi pahalanya gitu, ya kan? Jadi menunda sedekah itu mengurangi keafdalannya gitu. Justru sedekah itu dilakukan secepat mungkin, semampu kita di saat kita sudah memang bisa menyerahkannya. Bahwa di bulan Ramadan ya, kita punya rezeki lagi lalu kita sedekahkan, itu tak mengapa. Jadi justru kalau menunda itu menyebabkan kita bisa tak mendapatkan kemuliaan atau keberkahan Ramadannya. Ya, kita nggak tahu apakah umur kita masih ada kan. Jadi makanya prinsip bersedekah itu jangan menunda, ya, jangan ditunda apapun alasannya. Ya, kita tidak bisa misalnya menunda baca Quran untuk supaya kita baca di subuh saja. Kalau memang kita sanggup sekarang, bisa sekarang, mengapa tidak sekarang gitu, ya kan? Nah, jadi begitu juga dengan sedekah. Ya, makanya Nabi mengatakan, Nabi sendiri pernah dalam sebuah peristiwa, dalam sebuah riwayat, ketika habis sholat asar, ini diriwayatkan oleh seorang sahabat namanya Uqbah ya. Beliau bercerita begini, kami pernah sholat belakang Nabi, pada waktu itu sholat asar. Begitu selesai salam, Rasulullah segera melangkahi mundur ke belakang, melangkahi orang-orang yang sedang duduk, menuju kamarnya.
Ya, kamar Rasulullah di sebelah ya, sebelah masjid. Nah, orang-orang kan heboh, tak biasanya Rasulullah kabur ke belakang, ada apa? Ya biasanya Rasulullah habis salam langsung duduk, masih duduk begitu kan. Tapi kali ini kok cepat banget keluar gitu, ada apa? Nah, Nabi menyadari itu, orang-orang bertanya dengan tindakan dia. Nah, begitu dia keluar, ya Nabi menceritakan, aku teringat katanya bahwa di rumahku ada secuil atau sepotong emas gitu, ya yang mau kusedekahkan. Aku tidak mau itu akan menyanderaku katanya. Maka segera aku perintahkan keluargaku untuk segera membagi-bagikannya. Nah, dari situ difahami bahwa kalau memang ada sesuatu yang bisa kita sedekahkan, jangan ditunda. Itu yang sebaiknya. Ramadan ada mengandung keberkahan, ya lain lagi. Itu sesuatu yang akan datang yang belum tentu bisa kita sampai ke sana. Ini lebih bagus segera saja. Apakah itu termasuk ini diperhatikan? Tidak haram, tapi tidak afdal ya, menahan-nahan begitu ya, atau karena atau tidak ya, karena termasuk kategori terlalu itu. Kategorinya bukan itu ya, bukan tidak baik, bukan karena terlalu hitung-hitungan, tapi melambatkan sesuatu yang seharusnya didapatkan keutamaannya sekarang. Saya kira itu. Begitu Pak ya, ada lagi? Oh ya, silakan. Tidak. Ada lagi? Silakan. Di chat nggak ada ya? Di chat udah habis lah. Sudah habis Ustaz. Izin Ustaz. Kalau boleh Ustaz, karena tadi penjelasan sangat detail Ustaz. Kebetulan tadi di jalan teringat ini Ustaz. Waktu kecil itu kan ada orang yang bilang ketika kita berenang Ustaz ya, kita berenang, kita kentut di dalam air Ustaz. Itu katanya kalau kentut di dalam air itu katanya membatalkan puasa Ustaz. Nah itu mohon pencerahannya Ustaz, apakah benar Ustaz ketika kita kentut di dalam air itu membatalkan puasa gitu? Karena saya juga masih belum menemukan alasannya Ustaz ya. Kalau itu benar Ustaz. Ya, baik Ustaz. Jadi gini, saya menduga ya, karena itu sebetulnya Ustaz pun nggak bisa jawab itu. Karena itu sangat terkait dengan ilmu tentang organ tubuh kita gitu ya. Nah, mengapa kalau dugaan saya begitu, maaf ya, begitu kita buang angin di dalam air, maka ada rongga kita yang terbuka, dan begitu dia tertutup sejenak, tertutup gitu, akan menutup, maka berarti ada sesuatu yang bakal masuk. Itu dugaan saya, tapi apakah betul begitu? Sekira itu perlu pemeriksaan, itu perlu penelitian dari sisi orang yang ahli di anatomi atau apa gitu. Ya, tapi kalau dugaan saya begitu, bahwa ada sesuatu yang masuk gitu. Ketika kita buang angin, maka dia terbuka sejenak, dan ketika dia ketutup, maka air akan masuk. Nah, saya tidak sampai ke sana ya, melihatnya itu ya. Kenapa? Karena sebegitu cepatnya dia terbuka dan tertutup, ya itu menyebabkan kecil kemungkinan dia masuk. Gitu. Ya beda dengan orang yang muntah tadi. Ya orang yang muntah tadi, karena pasti ada sebagian yang akan ketelannya lagi gitu. Beda dengan organ kita yang buang angin tadi, halus lah gitu ya, dia itu kan sangat ketat, sangat rapat, dan dia kalau misalnya maaf ya Pak ya, sekali lagi, kalau kita buang angin kan dia tidak, walaupun dia terbuka kan tidak lama gitu terbukanya, dia kan bukan terbuka secara konstan gitu, ya kan, jadi terbuka dalam kondisi yang rapat juga gitu, gitu kira-kira ya. Jadi saya kira kalau menurut saya ya, karena itu perlu penelitian lagi dari sisi organ tubuh kita ya. Kalau menurut saya, dugaan saya ya, itu sebenarnya tak ada yang masuk, karena waktu dia keluar pun dalam kondisi rapat gitu. Ya, sehingga kecil kemungkinan dia masuk, maka tidak membatalkan. Saya baru dengar itu sampai sedetil itu ya. Oke, saya kira itu Pak Sendiri. Baik Ustaz, jangan Ustaz. Izin ya, ada pertanyaan Ustaz dari saya Ustaz, ada pertanyaan Ustaz. Jawab langsung.
Nah, apakah olahraga di bulan Ramadan jika diniatkan untuk sehat tetap mendapat nilai pahala? Ya, tetap, Pak. Ya, olahraga itu kan sesuatu yang mubah gitu ya. Jadi apapun yang kita niatkan yang baik untuk olahraga itu ya tetap berpahala. Nah, ya, jadi berpahalanya olahraga ya. Jadi jangan dikait-kaitkan dengan Ramadan. Ya, bahwa Ramadan kita berolahraga mungkin dari sisi ketahanan kita aja berbeda. Tapi kalau olahraga itu sendiri untuk sehat ya berpahala. Ya, jadi artinya tidak sia-sia. Ya, dia tidak termasuk ibadah atau amalan atau pekerjaan yang tidak berguna yang mengurangi nilai pahala Ramadan kita, tidak. Ya, nah, jadi tadi memang ada disinggung bahwa haruslah sebaiknya dihindarkan hal-hal yang tidak berguna, ya, yang tidak bermanfaat. Tapi kalau sehat ini kan sesuatu yang bermanfaat tentu saja. Jadi dia tidak termasuk tindakan atau pekerjaan yang sia-sia yang bisa membatalkan atau mengurangi pahala puasa kita. Jadi tetap berpahala dan tidak mengurangi nilai pahala puasa. Oke, kemudian wanita yang sedang bagaimana hukumnya wanita yang sedang berpuasa dan di saat yang sama ia mengalami datang bulan menjelang waktu mau berbuka, apakah bisa ia tunda buka puasanya sampai waktu dia tunda buka puasanya sampai tiba waktu berbuka, dan apakah masih termasuk sah puasanya? Mana maksudnya? Maksudnya ditundakan haidnya ya. Ditunda haidnya supaya dia bisa tetap puasa sampai buka puasa begitu ya. Barangkali ya, menjelang waktu berbuka puasa, apakah bisa ia tunda buka puasanya sampai tiba waktu berbuka, dan apakah masih termasuk sah puasanya? Tunggu ya. Ya, itu buka sepertinya mungkin Hah? mungkin pas jam 5 sore tiba-tiba datang bulan Ustadz mungkin ya. Jadi ketika jam 5 sore datang bulan itu, nah itu dia nunggu sampai maghrib Ustadz mungkin ya. Apakah boleh itu Ustadz itu? Kalau nunggu apa yang ditunggu dan dianggap masih berpuasa gitu Ustadz mungkin. Enggak. Jadi prinsipnya orang kalau sudah haid batal puasanya hari itu. Nah, masalahnya yang saya singgung tadi, begitu dia selesai haid, maka sebetulnya dia harus imsak, ya, menahan diri dari makan dan minum. Ya, walaupun dia tidak lagi dikategorikan sebagai berpuasa sampai datangnya waktu berbuka. Tapi tetap puasa itu tetap tidak sah. Artinya puasa yang jatuh hari itu dia haid itu tidak lagi dihitung dia puasa. Nah, gitu Mas, ya Mbak. Ya, jadi puasanya sudah batal, tapi dia tidak boleh makan minum sampai waktunya berbuka, gitu. Ya, berarti imsak itu namanya. Imsaknya menahan diri, artinya tidak makan dan minum. Ya, sampai waktunya berbuka. Tapi puasa sendiri batal, Mbak. Ya, itu termasuk puasa yang harus dia ganti nanti ketika dia sudah tidak haid. Begitu Mbak Siti Ramadhani. Ya, silakan. Yang lain, masih ada waktu kita? Tinggal 3 menit Ustadz, 3 menit lagi mungkin. Dari jamaah ada yang ingin menyampaikan secara langsung? Saya kalau menjelaskan semuanya nanti tak terekam semuanya. Mungkin para jamaah ada yang ingin menyampaikan lagi? Kami persilakan. Ibu. Secara langsung atau melalui chat kami persilakan. Mungkin izin Ustaz, kalau sudah tidak ada mungkin izin kita tutup Ustaz dengan doa Ustaz. Mohon berkenan Ustaz untuk memimpin doa sebelum kita akhiri pengajian kita pada pagi hari Ustaz. Ya, sebentar Pak. Ini kok tampilan ini ya? Ya. Ya, baik Pak.
kita tutup pengajian kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, masalah puasa ini akan terus aktual lah ya, walaupun banyak yang klasik tapi dia tetap aktual, berkembang, dan intinya kita ingin puasa kita sempurna dan diterima serta berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa, mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat pula bagi kita untuk kita amalkan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa hab lana quwwatan lin'amala ma 'alimna innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau Ustadz atas materi yang disampaikan kepada para jemaah, kami ucapkan terima kasih. Kami tutup materi kita hari ini dengan banyak hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Mas Sigit. Saya Liv ya. Eh. Terima kasih Ustaz.